Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu pada subuh. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dalam bentuk lain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Wasari'u, bersegeralah. Kemana kita disuruh Allah bersegera? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah, wa jannatin, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman pun bersegeralah menuju surga Allah. Macam-macam jalan ditempuh. Ada yang menempuh jalan sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang diberikan Allah kelebihan rezeki, maka dia tempuh pakai jalan membangun masjid. Karena kata Nabi, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu mislahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan seperti yang dia bangun itu rumah di dalam surga. Ada yang mampu dengan dananya, sehat badannya, maka dia bersegera pula menuju surga Allah dengan melaksanakan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan lain kecuali surga. Apapun jalan yang diajarkan Nabi dia tempuh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi ada satu jalan yang mungkin jarang ditempuh orang, atau dia sedang menempuh tapi dia tak merasa sedang menempuh jalan menuju itu karena dia anggap sebagai suatu kewajiban. Itu yang akan kita kaji pada subuh ini. Apa jalan lain menuju surga Allah? Ada satu jalan yang disebutkan Rasulullah SAW. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Hadis riwayat Sunan Abi Daud disebutkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab Sunannya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kita semua kenal Abu Sa'id Al-Khudri, selalu disebut namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Orang Arab selalu pakai Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Hurairah. Tapi ada nama aslinya. Abu Sa'id Al-Khudri ini nama aslinya Sa'ad bin Malik, tapi lebih dikenal selalu Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik. Sahabat Nabi ada dua golongan. Satu golongan Ansar, satu golongan Muhajirin. Sahabat Nabi itu bagi dua, satu golongan Ansar, satu golongan Muhajirin. Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id Al-Khudri ini berasal dari golongan Ansar, yaitu dia orang Madinah. Masuk Islam setelah Nabi SAW pindah ke Madinah. Beliau sendiri bercerita, "Aradtu 'ala Nabi SAW fi Uhud." Saya menawarkan diri saya kepada Nabi untuk ikut serta pada perang Uhud, tapi Nabi tak kasih dia ikut karena waktu itu umurnya 13 tahun. Jadi kalau perang Uhud umurnya 13 tahun, berarti ketika Nabi meninggal tahun 11,
Uhud itu terjadi pada tahun ketiga. 13 tambah 7 atau 8, karena Nabi tahun ke-11 meninggal di bulan Rabiul Awal. Maka ketika Nabi meninggal, umur Abu Sa'id Al-Khudri lebih kurang 21 tahun. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini sebaya dengan Abdullah bin Umar, sebaya dengan Anas bin Malik. Untuk kita menengok dia pada level yang mana di antara sahabat. Dia bukan angkatan yang tua, jadi yang pertengahan, seangkatan dengan Anas bin Malik, dengan Abdullah bin Umar, dengan Aisyah. Itulah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meninggal pada tahun 74, tahun 74 Hijrah. Jadi tua di antara para sahabat Nabi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang beliau riwayatkan, dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ala salasa banatin." Siapa yang ala, nanti saya jelaskan makna ala. Salasa 3, banatin. Kalau satu orang bintun, binti. Kalau 2 orang bintani. Kalau 3 dan lebih banatin. Siapa yang melakukan titik-titik pada 3 anak perempuan. Ala di sini menurut ulama hadis yang menjelaskan maknanya adalah makna ala lengkap di situ, mu'nah, dari mulai memberi makan, minum, pakaian yang berbau materi, tempat tinggal yang baik-baik, makanan, pakaian, tempat tinggal yang baik-baik. Man ala salasa banatin. Siapa yang menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak untuk 3 anak perempuan. Jadi tidak hanya materinya saja, karena hadis ini masih menyambung. Yang pertama disediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dulu. Jadi kalau ada orang meninggalkan anak perempuan, kemudian ketika ditanya mengapa ditinggalkan, saya sudah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sesuai dengan hadis ini. Karena hadis ini mengatakan man ala, siapa yang mengurus, siapa yang merawat dengan memberikan yang layak untuk diberikan kebutuhan dia sebagai anak manusia. Apa itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, penghidupan yang layak. Kepada siapa? Salasa banatin, kepada 3 orang anak perempuan. Ini yang bersifat materi, yang tampak, yang zahir, bisa ditengok mata. Kemudian ditambah lagi 3 hal yang tidak berbau materi. Jadi Nabi membagi 2. Ini yang zahir, ini yang batin. Ini unsur materi, ini yang tak materi. Yang materinya makanan, pakaian, tempat tinggal. Yang non materi, fa'addabahunna. Adab, ini sudah jadi bahasa kita, adab, tata kerama, sopan santun, adab. Kemudian dia didik dengan adab yang baik. Adab yang baik bukan baik menurut akal. Adab yang baik bukan baik menurut suku. Adab yang baik bukan yang baik menurut hati perasaan manusia. Yang dimaksud dengan fa'addabahunna, dia kasih adab yang baik, pendidikan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Mendidik perempuan tak sama mendidik laki-laki. Bagaimana pendidikan perempuan dalam Islam? Laki-laki boleh bercakap, bersuara semau dia, tak ada larangan. Tapi khusus untuk perempuan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala takhda'na bil qawli. Perempuan tak boleh bicara dengan suara dahna. Takhda'na, asal kata takhda'na rendah, suara rendah. Bukan maknanya perempuan tak boleh bicara suara rendah. Bersuara mendayu-dayu, merayu-rayu dengan bersuara yang rendah. Apa sebab tak boleh? Yatma'alladzina fi qulubihim maradun. Gara-gara suaranya yang rendah itu, maka ada orang-orang yang dalam hatinya fi qulubihim maradun. Ada orang yang dalam hatinya penyakit. Ketika dia dengar suara perempuan rendah itu, menyalah otaknya mendengar suara itu. Error dia langsung. Oleh sebab itu tak boleh. Makanya dalam hadis ini, pertama yang zahir dulu.
makan dikasih, pakaian dikasih, tempat tinggal dikasih. Cukupkah itu? Yang zahir sudah ada 3 lagi. Oleh sebab itu dalam hadis ini mungkin banyak manusia zaman sekarang dia cukupkan pada yang 3 ini saja. Yang penting kasih makan yang baik, berikan tempat tinggal yang layak, berikan sejajan yang cukup, lalu yang 3 ini ditinggalkan. Kata Nabi, tidak, 3 ini tambah yang 3 lagi. Apa 3 yang kedua? Yang tak tampak oleh mata, yang tak bisa disentuh dan tak ada standar ukurannya. Yang pertama, fa'addabahunna, dikasih dia adab, diajarkan dia sopan santun, diajarkan dia akhlak Islam. Akhlak Islam yang pertama diajarkan bersuara yang tidak membuat orang lain fi qulubihim maradun, orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit sehingga berhasrat mendengar suara. Makanya sebagian ulama fikih ada yang menyatakan suara perempuan itu aurat. Tapi tidak terlalu ekstrim sampai-sampai membaca Al-Quran pakai lagu pun tak boleh, lalu mengharamkan musawaqah tilawatil Quran. Nah itu pun tak juga tepat. Jadi makna takhda'na bil qaul, bersuara, berbicara, melantunkan nyanyian na'udzubillah yang membangkitkan syahwat bagi orang-orang yang fi qulubihim marad. Tapi membaca Al-Quran, bersolawat Nabi itu tidak. Beberapa hari yang lalu adalah orang menelepon, Pak Ustadz, di masjid kami ini akan diadakan musabaqah tilawatil Quran. Ada pesertanya perempuan. Bukankah suara perempuan itu aurat? Lalu saya jelaskan, ulama yang mengatakan suara perempuan itu aurat berdasarkan firman Allah, wala takhda'na bil qawli. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, merendah-rendah. Mengapa? Ada orang-orang yang dalam hatinya penyakit, ketika mendengar suara itu dia berhasrat. Kira-kira kalau perempuan itu nanti membaca ayat Al-Quran, berselawat, ada tak pendengar itu yang berhasrat? Kalau menurut pemahaman saya tak ada. Kalau ada berhasrat dia mendengar perempuan baca Quran, itu sudah lebih dari hang lagi, entah apa namanya. Oleh sebab itu tak semua mengatakan perempuan itu. Intinya diajarkan fa'addabahunna, dididik dengan adab yang syar'i. Suaranya dulu. Setelah suara, auratnya. Aurat perempuan tak sama dengan aurat laki-laki. Dididik menutup aurat. Apa kata Nabi SAW ketika menengok Asma. Asma ni saudara kandung Aisyah. Masuk ke rumah Nabi, terbuka sebagian auratnya. Lalu apa kata Nabi? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tak layak untuk diperlihatkan, untuk ditampakkan dari dirinya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Yang ditunjuk Nabi itu adalah wajah dan telapak tangan. Dan khusus berkaitan dengan aurat ini, kalau kita tengok begitulah ketatnya Nabi. Padahal yang masuk ke rumahnya ini iparnya, sama-sama anak Abu Bakar Siddiq, Asma binti Abu Bakar. Padahal yang ada di rumah itu Nabi dan Aisyah dan keluarganya. Kalau di dalam rumah yang tertutup tak nampak orang lain, dan ini pula termasuk kerabat, bagaimana kalau di luar rumah dan kepada orang lain? Begitulah Nabi SAW mengajarkan perempuan agar menutup aurat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berkaitan dengan menutup aurat, disebutkan Allah SWT secara teks dalam Al-Quran. Tak dapat ditakwil-takwilkan lagi, karena disebut secara teks. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Yang dimaksud dengan Nabi di sini Muhammad SAW, karena Allah tak pernah memanggil ya Muhammad. Kalau yang lain dipanggil Allah dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul, katakan, li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan beriman.
Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka memanjangkan jalabib. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab dalam bahasa Arab tak sama dengan jilbab bahasa kita. Jilbab dalam bahasa kita kain yang menutup kepala sampai ke bahu. Itu disebut jilbab. Orang kita menyebut itu jilbab. Jilbab ni ada pula yang jilbab panjang, jilbab pendek. Ada jilbab setengah hati. Ada jilbab pasrah tapi tak rela. Dia pasrah menerima hukum Allah ni tapi tak rela. Yang dimaksud dengan jilbab dalam Al-Quran itu adalah kain yang menutup dari mulai kepala sampai ujung kaki. Itulah jilbab. Itulah makna jilbab. Kain panjang yang menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Disuruh panjangkan. Yudnina, panjangkanlah, turunkanlah ke bawah sampai ke tanah. Mengapa begitu? Karena orang jahiliyah dulu sudah pakai itu tapi menggantung. Yang bagian leher terbuka, yang bagian ujung kaki hanya sampai betis. Maka datanglah Al-Quran menyuruh panjangkan ke bawah. Jadi kalaulah ditengok dalam konteks pakaian, itu lebih jahiliyah orang sekarang daripada jahiliyah yang asli. Karena Quran hanya menyuruh panjangkan. Benda itu sudah ada, cuman kurang panjang. Maka disuruh panjangkan, turunkan ke bawah. Kalau sekarang memang dia tak ada. Jadi kalau kata orang jahiliyah ni sudah habis, belum, masih banyak lagi. Jadi orang-orang yang mau beramal soleh, ingin menghapuskan jahiliyah, masih banyak disediakan Allah Subhanahu wa taala lapangan memberantas jahiliyah. Salah satunya adalah fa'addabahunna, didiklah dengan baik. Dari mulai suaranya, kemudian pakaiannya, kemudian apalagi disuruh pergaulannya. Pergaulannya dijaga. Fa'addabahunna, yang dimaksud dengan mendidik dalam hal pergaulan. Tak sama laki-laki dengan perempuan. Apa kata Nabi SAW? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tak boleh bersunyi-sunyi. Asal kata yakhlu, kosong, sunyi, tak ada orang. Tak boleh berdua, diterjemahkan orang Indonesia. Rajulun ma'amra'atin, bersama laki-laki, illa ma'azi mahramin, kecuali ada mahram. Mahram, bapaknya, abangnya, pamannya, mesti ada. Mungkin dalam proses khitbah, tunang menunang, mungkin dalam proses ta'aruf. Jadi tak boleh dia, mesti ada orang lain. Ini diajarkan dalam Islam. Untuk apa? Menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Dalam Islam ada hukum, tapi sebelum hukum terjadi, ada proses fasi-fasi sebelum dia terjadi. Pergaulan. Sampai-sampai yang sudah menikah tak diizinkan oleh Nabi SAW musafir kalau tak ikut mahram, tak ikut suami. Datanglah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktutibtu, saya sudah dicatat. Makna uktutibtu, nama saya sudah tercatat sebagai orang yang ikut dalam daftar wajib perang. Kalau sekarang ada wamil wajib militer, zaman dulu ada nama-nama sahabat yang sudah dicatat, kamu ikut wajib perang. Saya wajib perang Rasulullah, tapi istri saya mau pergi haji, tidak ada mahram. Padahal dari Madinah ke Makkah hanya 500 km. Apakah saya ikut perang membiarkan istri pergi sendirian, atau saya ikut istri saya pergi haji, saya batalkan perang? Kata Nabi SAW, batalkan perang fisabilillah, ikut menemani istri haji sebagai mahram. Padahal jihad fisabilillah ni kalau mati, mati syahid, bebas dari azab kubur, dijamin masuk surga. Tapi ketika ada yang lebih wajib, ini menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan menemani istri pergi jihad, pergi haji sama dengan pergi jihad fisabilillah. Kalau pergi jihad saja bisa kalah gara-gara menemani istri musafir karena tak ada mahram, apalagi pekerjaan aktivitas yang jauh kualitasnya di bawah jihad. Oleh sebab itu suami, keluarga mesti memperhatikan anak perempuannya, adik perempuannya, keluarga perempuannya dalam hal masalah musafir, dalam hal masalah pergaulan dan lain sebagainya.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini diterapkan, diukur kepada orang Islam zaman sekarang, fa'addabahunna, mendidik perempuan dengan baik, apakah sudah dapat dianggap orang Islam ini sekarang mendidik dengan baik? Kita tengok bapak dan ibu menengok sendiri, kalau sudah malam minggu perempuan yang keluar di jalan, yang bermajelis di tempat majelis Al-Quran, Purna MTQ, itu majelis Al-Quran, apakah yang duduk di sana tu anak orang Majusi, Yahudi dan Nasrani? Tak dapat kita pastikan, mesti mengundang lembaga survei internasional untuk itu. Tapi saya yakin dan percaya 1-2 ada anak orang Islam di situ. Apakah dia pergi itu tak dapat izin dari bapaknya? Ada. Apakah tak tahu dia halal dan haram? Ini menjadi perenungan kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dilakukan fa'addabahunna, mendidik dengan adab yang baik. Setelah dididik dengan adab yang baik, yang kedua wazawwajahunna, zawwajahunna, menikahkannya. Sesudah dididik dengan baik, dinikahkan. Mengapa didik dulu baru dinikahkan? Kalau tak dididik dia dengan baik, langsung dinikahkan, nanti dia lari melawan. Maka terkenalah istilah kawin lari. Kenapa? Karena tak dididik dengan baik, langsung melompat ke step yang kedua. Tak ada angin, tak ada hujan, langsung kamu saya nikahkan. Tak bisa, karena membentuk buluh dari rebung. Kalau sudah keras dibentuk, maka dia patah. Oleh sebab itu, kata Nabi SAW yang pertama, fa'addabahunna, dididik dulu. Sesudah lembut, baru wazawwajahunna, menikahkan anak perempuan. Berdasarkan hadis ini, kewajiban orang tua. Bapaknya, meninggal bapaknya, datuknya, meninggal datuknya, abangnya, adik laki-laki, meninggal baru paman dari pihak. Inilah urutan wali. Zawwajahunna, menikahkannya dengan aturan nikah yang syar'i. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam pernikahan perempuan tidak diberikan hak kuasa pada dirinya, tapi dinikahkan oleh orang lain. Makanya baik dalam ayat maupun dalam hadis, ketika berkaitan dengan perempuan, dia tidak digunakan kata kamu menikah, tapi digunakan kamu dinikahkan. Mengapa demikian? Ada walinya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan seorang wali menikahkan perempuan yang dia walikan. Dan salah satu yang disebutkan dalam hadis ini, setelah mendidik dengan baik, wazawwajahunna, menikahkan dengan baik. Apa standar laki-laki yang akan menjadi calon bagi anak, adik, keluarga perempuan bagi si wali? Apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kamu orang yang kamu sukai, 2 saja. Dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Yang lain jangan tengok, kata Nabi. Kalau memang cinta kepada Islam, sayang kepada ajaran Allah, sunnah Nabi SAW. Idza ja'akum, hai para wali, idza ja'akum, kalau datang kepada kamu, man, orang, tardawna dinahu, kamu senang pada agamanya, wa khuluquhu, kamu senang pada akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Wa illa, kalau itu tak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau itu tak kamu lakukan, 2 yang akan terjadi. 2 sifat yang diminta, kalau tak dilakukan, 2 yang terjadi. Begitu susunan yang dibuat Nabi. Apa yang diminta? Agamanya, akhlaknya. Kalau datang yang 2 ni tak diterima, 2 yang akan terjadi. Yang pertama, fitnatun, fitnah besar. Yang kedua, wa fasadun kabir, kerusakan yang amat sangat besar. Itulah yang kita tengok sekarang terjadi. Datang orang baik-baik tak diterima, datang yang berakhlak Fir'aun, Namrud dan lain, Abu Lahab, Abu Jahal segala macam, diterima. Kenapa? Karena standar berubah dengan standar perubahan dunia global. Yang dulu yang ditetapkan Nabi 2 saja kata Nabi,
Yang ditengok tu adalah man tardawna dinahu wa khuluqahu. Din dulu, din. Yang kedua, khuluq, akhlak. Agamanya baik, makna agama. Kenapa dua ni Pak Ustaz? Agama baik, akhlak baik. Akhlak ni bawaan, perilaku. Karena ada orang agamanya baik, akhlak tak baik. Apa makna agama baik? Solat berjamaah, rajin, pergi haji, umrah, bolak-balik, tapi cakap kasar. Nah, ini agama baik, akhlak tak baik. Yang dua-dua ni kata Nabi, agamanya baik, menunaikan syariat Islam, akhlaknya baik. Kalau datang yang dua ni, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu, adik perempuanmu, keluarga perempuanmu. Wa illa, kalau itu tak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi, terjadilah fitnah besar, wa fasadun kabir, kerusakan yang besar. Apa dia kerusakan tu Pak Ustaz? Tak usah saya ceritakan. Kita dah tahu sendiri, macam-macam bentuk aneka ragam kerusakan yang terjadi akibat tak melakukan ini. Kenapa? Standar yang sudah ditetapkan Nabi ini berubah menjadi standar yang material. Yang agama dengan akhlak ini dibuang, dijadikan standar yang baru. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadilah fitnatun wa fasadun kabir, gara-gara menengok materi. Maka, kalau begitu Islam ini tak pentingkan materi. Penting. Semua ibadah berdasarkan materi. Justru hadis ni menyebut materi duluan. Kalau ditengok di pangkal hadis ni justru menyebutkan materi duluan. Man'ala, siapa yang merawat. Merawat itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini kan materi. Tapi kenapa di ujungnya non materi? Maknanya keseimbangan antara materi dan non materi. Makanya ketika Nabi mengatakan, kalau yang datang tu miskin, iyakunu fuqara. Bahkan Nabi tak mengatakan miskin, tapi fakir, lebih parah daripada miskin. Iyakunu fuqara, kalau mereka yang datang itu fakir, yughnihimullah, Allah akan mencukupkannya. Mengapa macam tak bertuhan? Macam tak ada Allah yang menjamin. Padahal kita sendiri pun takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hai orang beriman, ingatlah kamu ketika kamu keluar dari perut ibu kamu, kamu tak membawa apa-apa. Lalu yang kita dapatkan sekarang ini hanya titipan Allah SWT. Tapi kenapa kita lupa ketika menerima orang lain kita tetapkan standar yang tidak ditetapkan Allah SWT. Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah kuasa untuk mencukupkan mereka. Allah kuasa untuk memberikan harta kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang Islam yang merubah standarnya berdasarkan hadis ini dibalikkan lagi. Wa zawwajahunna, menikahkan. Kalau dia tak dinikahkan, dia akan menikah sendiri dengan caranya sendiri. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa aturan Islam ini banyak menyalah sekarang? Karena umat Islam tak mengamalkan ini. Dua step ini tak dilakukan. Addabahunna tak betul. Yang kedua zawwajahunna pun tak betul. Tapi ketika akadnya barulah bawa-bawa ini. Saya terima dengan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Alat solat tu tak lapuk-lapuk, Qurannya pun bagus terus. Karena tak pernah dipakai. Jadi kalau kata Nabi dalam hadis, la yabqa minal islami illa ismuh, Islam hanya tinggal namanya, wala minal qur'ani illa rasmuh, Quran hanya tinggal tulisannya. Pula maknanya, Quran hanya tinggal sebagai alat akad saja. Tapi isinya mulai dari menutup aurat, mulai musafir tak boleh sendirian, harus ada mahram, mulai pergaulan, mulai suara, tak ada dilaksanakan. Islam hanya ritual. Marilah kita mendekatkan diri kepada surga Allah dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi saya awali di awal tentang surga, karena ini nanti ujung hadis ini tentang surga. Mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalannya adalah menyediakan materi. Yang kemudian langkah yang kedua yang non materi, pendidikan yang baik. Bapak dan Ibu bisa tengok sekarang pendidikan yang baik khusus untuk perempuan nih, dapatkah kita katakan sudah melaksanakan pendidikan yang baik? Bapak sibuk, jam 4 sore baru pulang.
Pulang tu dah tak bisa lagi memberikan pendidikan yang baik. Jangankan memberikan pendidikan yang baik, menyuap nasi dia pun tak telap ya, tak sanggup lagi. Apalagi memberikan pendidikan yang baik. Berangkat pagi pulang petang, bertemu pun tidak. Ibu sibuk pula dengan karir masing-masing. Lalu di mana pendidikannya? Saya sudah serahkan ke pihak universitas Pak Ustaz. Pihak universitas pun hanya memberikan 2 SKS. Pendidikan agama Islam di Fakultas Universitas Umum 2 SKS. 16 kali tatap muka. Potong mid semester dengan semester tinggal 14. Boleh pula cabut 4 kali. Jangan tertulis di bawah absen. Bagi yang 25% tak boleh ikut ujian. Artinya kan di situ bahasanya kalau dibalik, Anda boleh masuk tak 4 kali. Tinggallah 10. Di 10 itulah dia belajar tentang hadis, tafsir, fikih, akhlak. Di situlah semuanya. Lalu apa yang dapat diharapkan? Fa'addabahunna, mendidik dengan adab. Memang kita bergembira banyak sekarang sekolah-sekolah bagus, sekolah full time yang bisa masuk pagi, pulang petang, dibekali dengan pendidikan agama. Tamat di sini akan bisa baca Quran, akan bisa bahasa Arab. Tapi sekolah ni kan menengah ke atas. Sekolah fulus, SMP fulus, SMA fulus. Anak siapa yang bisa masuk ke situ? Oleh sebab itu, plus Pak, di bahasa Arabnya fulus. Memang betul, fa'addabahunna, mendidik dengan adab Islami, adab yang baik. Tapi siapa yang bisa mendapatkan itu? Dapatkah pendidikan Islam itu sekarang? Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa tengok macam-macam. Saya dulu pernah mau memasukkan lamaran ke universitas umum untuk mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi senior yang sudah duluan pulang, saya tanya pendapatnya. Bagaimana kalau saya masukkan ke fakultas ini, universitas ini? Tak usahlah masuk lagi. Saya masuk, hilang-hilang timbul iman saya di kelas itu. Menengok pakaian mahasiswa yang duduk tak tentu arah, bercampur laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Mata kuliah, satu mata kuliah. Itu pun dididikkan setelah di bangku perguruan tinggi. Dari mulai SD, SMP, SMA, hampir tak ada sama sekali. Mengapa? Karena standar sudah berubah. Standar berubah. Maka kata Nabi yang pertama, fa'addabahunna, dididik dia dengan baik. Setelah itu, wazawwajahunna, dinikahkan dia dengan orang yang baik. Untuk apa? Untuk melahirkan keturunan-keturunan yang baik, yang diridhai oleh Allah SWT. Kesalahan fatal waktu di step 1 tak dilaksanakan, didiknya tak betul. Lalu ketika yang 2 baru dia berkeras, kamu mesti terima pilihan saya. Ketika dia menolak, maka keluarlah sumpah serapah. Lupa bahawa doa orang tua itu tak ditolak oleh Allah SWT. Akhirnya berenanglah dia dalam genangan air mata orang tua. Tak pernah menengok kebahagiaan. Kenapa? Salah dia Pak Ustaz. Kenapa dia tak turut cakap saya? Hadis mengatakan wazawwajahunna, orang tua harus menikahkan. Tapi tengok yang pertama, mengapa dia keras? Karena di awalnya salah step 1, fa'addabahunna, didik dulu, baru yang kedua wazawwajahunna, didik dengan lembut, barulah dia bisa wazawwajahunna. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang tua itu jangankan dia betul, salahnya saya makbul. Salah saja orang tua itu diterima Allah SWT. Dulu ada namanya Juraij. Juraij ini orang Bani Israel. Kerjanya beribadah saja. Tinggal di orang Bani Israel itu kalau dia beribadah dibangun satu tempat namanya Som'ah. Kalau orang Kristen namanya Dir. Khusus tempat beribadah. Tak ada kerja lain, ibadah saja. Itulah cikal bakal rahib dalam agama Kristen. Juraij termasuk orang ahli ibadah. Ketika dia sedang beribadah, datanglah ibunya. Ibunya memanggil, ya Juraij. Juraij di dalam sedang khusyuk beribadah, dalam hatinya berpikir, saya ni sedang menyembah Allah. Yang memanggil ni manusia. Apakah saya sambut sambutan manusia, saya lalaikan Allah?
Menurut dia lebih layak dia menyambut seruan Allah. Dia tak jawab ibunya. Yang kedua Juraij, dia pun tak jawab. Yang ketiga Juraij, dia pun tak menjawab. Dia khusyuk kepada Allah. Maka apa kata ibunya? Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum dia terkena fitnah. Karena tak menyambut ucapan ibunya. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian ada perempuan mengembala kambing di samping tempat ibadah Juraij, hamil. Lalu ditangkap, ditanya, siapa yang menghamili kamu? Kata si perempuan itu, yang menghamili saya si Juraij, ahli ibadah. Apa yang terjadi? Hancur rumah ibadah Juraij, rata dengan tanah. Juraij hampir dibunuh. Ketika Juraij mau dibunuh, kata Juraij, sebelum kalian membunuh saya, bawa anak kecil yang baru lahir itu ke sini. Dibawalah anak kecil itu, lalu ditusuk Juraij perutnya. Juraij bertanya, siapa bapakmu? Apa kata anak kecil itu? Bapak saya pengembala kambing. Jadi ada dua orang yang bicara waktu kecil. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua budak yang ditusuk oleh Juraij untuk bertanya, siapa bapakmu? Mendengar mukjizat itu, maka mereka bangunkan lagi tempat ibadah Juraij terbuat dari emas. Apa hikmah dalam kisah ini? Bahwa ibu itu salah pun dia makbul doa. Apalagi kalau dia benar. Jadi ketika dia paksa, kamu harus ikut pilihan saya. Ketika dia tak mengikut karena kepalanya keras akibat proses pertama tadi tak tuntas, fa'addabahunnya tak dipakai, langsung melompat ke wazawwajahunna, nikahkan dia dipaksa. Akhirnya ketika dia tak menurut, keluar sumpah serapah. Saya sumpah kamu jadi ini, jadi hantu anak cucu keturunan kamu. Lahirlah anak cucu keturunan yang ulah macam setan, macam hantu. Akibat apa? Mulut siapa itu? Mulut orang tua, bukan mulut orang lain. Tak ada orang lain mendoakan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apa yang dikatakan Nabi ini? Fa'addabahunna wa zawwajahunna. Yang ketiga, wa ahsana ilaihinna. Sudah dididik dengan baik. Sudah dinikahkan, dipilihkan orang yang baik, yang saleh, yang layak mendampingi sampai akhir hayatnya. Wa ahsana ilaihinna, tak cukup titik sampai di situ. Wa ahsana, berbuat baik kepada ilaihinna, kepada anak perempuan tadi. Apa makna berbuat baik di sini? Menurut pengarang kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, maknanya bisilah wa ziyarah. Tetap menyambung silah, hubungan baik, wa ziyarah, tetap kunjung mengunjungi. Jadi kalau ada orang tua merasa saya tak perlu lagi menasehatinya Pak Ustadz, suaminya kan sudah ada, ini bertentangan dengan yang ketiga. Karena yang ketiga ini mengatakan fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan. Tidak kata Nabi kat titik, ada yang ketiga, wa ahsana ilaihinna, tetap berbuat baik dengan menyambung hubungan silah yang berkelanjutan, berkesinambungan, dilanjutkan dengan waziarah, kunjung mengunjungi. Ketika kunjung mengunjungi itu tampak apakah proses satunya berhasil atau gagal. Boleh jadi dulu addabahunna, menutup aurat, tapi setelah dia bersuami terbuka auratnya, karena dapatnya suami yang tak suka menengok istri menutup aurat. Dulu bagus rambutnya hitam, sekarang diminta suaminya dicat 3 warna, harus merah karena terpengaruh menengok artis-artis. Oleh sebab itu pendidikan berkesinambungan yang tak putus. Kalau ada orang mengatakan, saya lepaslah sudah beban saya menengok anak saya, sudah akad nikah, tak tepat. Menurut hadis belum lepas. Kapan baru lepas? Kalau nyawa sudah keluar dari badan, disitulah baru lepas. Jadi kalau dia hanya baru akad nikah, lalu menetes air mata bapak ibu menengok anak di pelaminan. Kenapa bu? Ini air mata kebahagiaan. Habislah sudah tanggung jawab saya. Bacakan hadis ini. Belum bu, ada yang ketiga kata Ustaz kemarin sebelum saya. Wa ahsana ilaihinna, tetap berbuat baik dengan tetap menjalin hubungan, kunjung mengunjungi, menengok. Kalau 6 proses ini dilakukan, 6 yang materi, 6 yang non, 3 materi, 3 non materi, 6. Yang materi, makan, pakaian, tempat tinggal. Yang non materi,
didik dengan baik, nikahkan, tetap jalin hubungan setelah menikah dengan mengunjungi dan hubungan berkesinambungan. Kalau 6 ini dilakukan, maka 1 yang diberikan Allah SWT. Apa itu? Falahul jannah. Dia dapat surga. Kalaulah hadisnya dilaksanakan, ini insya Allah mengurangi daftar tunggu ibadah haji. Sekarang orang, kemarin pengurus salah satu masjid di Jalan Taskurun bercerita ke saya baru mendaftar Pak Ustadz 2012, nanti mendapatnya 2021 baru dapat. Apa yang dia cari menunggu 2021 itu? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Ada jaminan surga, tapi nanti 2021. Apa iya Israel datang sebelum 2021? Tapi ada jalan lain. Disitulah nampak adilnya Allah. Allah tak membuat satu jalan menuju surga. Ada jalan lain. Apa itu? Lakukan yang 6 perkara kepada anak perempuan. Salasu banatin. 3 anak perempuan. Kenapa tak anak laki-laki Pak Ustaz? Karena anak laki-laki itu lebih simple. Dari mulai pakaiannya, auratnya dari lutut sampai ke pusat. Pakainya celana Hawaii, selesai masalah. Tapi kalau perempuan, maka mesti memanjangkan, menutup aurat. Laki-laki mau berteriak, mau bercakap, mau asal baik kata-katanya, baik. Kalau perempuan, tak boleh mendayu-dayu. Laki-laki mau kemana dia pergi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu makanya ada ungkapan orang, saya pernah mendengar, susah zaman sekarang ni Pak Ustaz. Lebih senang lagi kita mengurus kerbau sekandang daripada anak satu perempuan. Kalau di zaman Nabi yang informasi masih terikat, zaman sulit, telekomunikasi belum lagi ada secanggih sekarang. Begitu Nabi mengajarkan fa'addabahunna, bisa Bapak Ibu bayangkan zaman sekarang yang super canggih. Saya masih ingat waktu sekolah di pesantren dulu, setiap awal tahun ajaran baru itu diperiksalah tas. Mana buku yang tak boleh dibawa, mana majalah, mana segala macam. Diperiksa, insya Allah bersih. Tapi zaman sekarang, bisakah itu dilakukan? Tak bisa. Di-delete HP itu, jam 5 sore di-delete, jam 5:10, datang kiriman baru pakai Bluetooth. Oleh sebab itu tak terbayangkan di zaman yang sesulit ini. Dipasangkan internet, dibuatkan blok ini tak boleh mengakses sekian web. Berapa web? 5.000. Dia dapat menembusnya, dapatnya yang 5.005. Yang 5 bisa masuk. Oleh sebab itu, makin canggih dunia, makin berat tugas orang tua. Kalau kita komplain, ya Allah, mengapa saya hidup abad 21 setelah ada internet, setelah ada ini. Ini memang takdir Allah. Kita tak bisa komplain. Memang Allah sudah menetapkan hidup kita sekarang, tapi semakin berat ujiannya, maka tentunya semakin besar pula balasan kalau kita berhasil. 6 yang kita lakukan, apa kata Nabi? Lahul jannah. Dia mendapatkan surga. Tapi hadis ini dengan bunyi redaksi yang mirip seperti ini tak satu saja. Saya tengok di beberapa kitab, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Ibni Majah. Ada juga satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan bentuk yang berbeda tapi maknanya hampir mirip. Kalau yang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, datang seorang perempuan, dia bentuk cerita panjang. Datang seorang perempuan membawa 2 orang anak perempuan. Minta makanan kepada Aisyah. Kata Aisyah, tak ada makanan di rumah saya. Yang ada nih 1 biji korma. Lalu datang si perempuan tadi mengambil sebiji korma, dia bagi 2, dia kasihkan ke anaknya perempuan yang 1, dia kasih ke yang 1, dia sendiri tak makan apa-apa. Setelah itu Aisyah menceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan datang ke rumah ini minta makan, anaknya 2. Lalu saya kasih sebutir korma, dia belah jadi 2, dia kasih ke anak yang 1, ke yang 1, dia sendiri tak makan.
Lalu apa kata Nabi? Kalau dia didiklah dua itu dengan baik, kunna sitran minan nar. Yang dua itu menjadi dinding bagi dia dari api neraka. Dua anak perempuan dididik dengan baik, dicukupkan kebutuhan materinya, diberikan pula 3 yang non materi. Kalau dalam hadis Sunan Abi Daud mengatakan dakhalal jannah, masuk surga, tapi dalam hadis riwayat Aisyah, kunna lahu sitran minan nar, itu akan menjadi dinding dia dari api neraka. Jadi kalau orang jahiliyah dulu lahir anak perempuan, idza busyira ahaduhum bil untha, kalau diberitakan lahir anak perempuan, iswadda wajhuhu, wajahnya menghitam, wa huwa kazim, marah karena malu punya anak perempuan. Tapi Islam datang mengatakan ketika berhasil dia menjadi dinding dari api neraka. Oleh sebab itu, kalau bapak ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia, maka anggaplah dia sebagai dinding dari api neraka. Tinggal lagi membetulkan dinding ini. Mau dinding yang kuat apa dinding yang lapuk, itu Allah sudah kasih. Allah kasih dinding. Mau dia jadikan dinding beton atau mau dibuat triplek yang akan lapuk karena hujan, karena basah, atau dia mau menjadi apa, atau mau dihilangkan sama sekali dinding ini, maka itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa begitu besar perhatian kepada perempuan? Kenapa tak disebut anak laki-laki? Dalam ayat Al-Qur'an apa kata Allah? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang baik. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya mengeluarkan tanaman yang tak baik. Tanah yang subur, bumi Indonesia, Gemah Ripah, Lonjenawi, tumbuhlah bunga-bunga mawar yang indah, yang cantik. Tapi tanah gurun pasir Arab yang tandus, apa yang keluar? Yang keluar tuh kaktus. Baunya tak ada, dicium kalau salah-salah hidung bengkak. Kaktus. Setelah ayat ini, lalu langsung menyambung ayat walaqad arsalna Nuhan. Apa hubungan ayat tanah subur keluar tanaman baik, tanah tandus keluar yang tak baik, lalu masuk cerita Nuh? Apa hubungan tanah baik, tanah tak baik dengan Nuh? Ternyata bibit tanaman Nuh ditanam di tanah yang tandus, lahirlah anak yang tandus, Kan'an, yang tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diajar, mengapa begitu besar perhatian kepada perempuan? Karena kita lahir dari perempuan, perempuan yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Seorang ulama besar namanya Said Nursi, tokoh revolusioner dari Turki. Said Nursi. Apa kehebatan Said Nursi? Said Nursi ini hafal setengah kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit ini tebalnya 3 kali Quran. Said Nursi hafal setengah kamus Al-Muhit. Kalau ada orang hafal Quran, itu memang mukjizat karunia Allah. Tapi susunan Quran itu mudah dihafal. Karena susunannya cerita. Dan Allah memang mudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Tapi kamus itu sulit menghafal kamus. Dan Said Nursi hafal. Lalu orang yang heran bertanya, hai Said Nursi, kuat sekali daya tangkap kamu. Apa yang kamu makan? Kata Said Nursi, saya makan seperti makanan kalian, biasa saja. Lalu kenapa begitu hebat? Ibu saya setiap menyusukan saya dulu, dia berwuduk dulu. Itulah yang memberikan kemuliaan Allah SWT. Jadi mengapa orang sekarang susah menghafal? Mungkin bukan karena faktor wudu, tidak berwuduk dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ibu yang salihah melahirkan seorang Said Nursi, seorang ulama-ulama yang juga berasal dari perempuan yang salihah. Itulah mengapa diajarkan Nabi sampai 3, fa'addabahunna wa zawwajahunna, dan kemudian wa ahsana ilaihinna. Karena dari 1 ini akan melahirkan 3, 3 akan melahirkan 9, dan seterusnya akan menjadi generasi yang baik-baik. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita, menjadi bekal kita untuk beramal.
Intinya dalam hadis ini saya ulang dari awal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ala thalatha banatin, siapa yang memberi makan, memberi tempat tinggal, memberikan yang layak dari sudut materi kepada thalatha banatin, 3 anak perempuan, kemudian fa'addabahunna, dididik dengan baik, kemudian wazawwajahunna, dinikahkan dengan baik, yang ketiga wa ahsana ilaihinna, kemudian berbuat baik dengan berziarah dan tetap menjalin hubungan, falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Poin terakhir, hadis ini dimasukkan Imam Abi Dawud dalam bab tentang anak yatim. Mengapa dimasukkan dalam anak yatim? Karena makna hadis tadi, man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, baik anak kandung maupun anak orang lain, tak mesti anak kandung, makanya dimasukkan dalam bab anak yatim. Jadi bisa juga, jadi kalau bapak ibu punya anak laki-laki ingin mendapatkan hadis ini, maka dirawat anak orang lain, anak perempuan atau anak yatim. Jangan pula hadis ini dijadikan alasan untuk mencari yang lain. Kata ustaz, kita harus tambah nih yang anak 3 lagi. Oh, nanti mengamuk ibu-ibu itu ke saya. Ini hadisnya merawat anak sendiri atau anak yatim. Jadi tak mesti ada hubungan darah dan lain sebagainya. Itu yang dapat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari hadis ini akan lahirlah generasi-generasi muslimah yang melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah di masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Banyak kata tak berkenan di hati, mohon maaf ada silap dan salah. Sebagaimana biasa kita lanjutkan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis ini ataupun dengan hadis dengan masalah-masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin menanya kepada Ustaz. Nabi mengatakan seseorang laki-laki menikah seorang perempuan ada beberapa hal. Pertama, karena cantik, jelita dan seksi banyak orang. Kedua, karena mahutawana. Ketiga, kayanya. Keempat, karena agamanya. Dalam zaman sekarang ini kita banyak melihat, dan saya ini termasuk protokol pernikahan. Kalau ada orang menikah, saya acara. Belum pernah saya mendengar siapa orang kerja departemen keuangan, siapa kerja, tidak pernah bagaimana agamanya salah satunya. Oleh karena ini dalam kehidupan rumah tangga 1, 2, 3 anak langsung berantakan. Bagaimana kira-kira pendapat Ustaz ini? Karena kita telah melecehkan ajaran Rasul yang mengatakan kalau kamu ingin selamat dalam pernikahan pakailah 4 agama. Pertama ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam prosesi akad disunatkan membaca khutbah nikah. Dalam prosesi akad disunahkan membaca khutbah. Khutbah nikah itu isinya tak panjang. Hanya membaca muqaddimah, kemudian membaca ayat, kemudian membaca beberapa hadis. Jadi tak ada kata sambutan, tak ada. Salah satu hadis yang sunat dibaca, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi li arba', karena ada 4. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, karena dia kaya raya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan, karena dia bangsawan, karena dia keturunan raja-raja. Wali jamaliha, yang ketiga, karena bentuk fisiknya. Tapi kata Nabi, fazfar bidzatid din, yang keempat, carilah karena agamanya. Kenapa? Taribat yadaka, cantik akan pudar, harta akan hilang, keturunan akan binasa. Tapi kalau karena agamanya, fazfar bidzatid din, maka engkau akan selamat. Nah, oleh sebab itu dianjurkan orang Islam untuk mencari yang kalau. Jadi makna hadis ini banyak orang salah tangkap. Makna tungkahul mar'atu li arba' itu artinya biasanya. Ada kata biasanya di dalam yang tak diterjemahkan. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. Biasanya, umumnya di mana-mana orang menikahi perempuan karena 4. Karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Maka kalian robah
Tengoklah karena agamanya, maka kalian akan selamat. Adakah empat-empat itu pada diri seorang? Mungkin ada, mungkin tidak, tapi sedikit kemungkinan. Andai tak ada keempat-empatnya, 3. Andai tak ada 3, 2. Tak ada 2, 1. Kalau yang 1 itu apa? Agamanya. Tengoklah agama. Makanya orang selalu tolonglah Pak Ustaz, carikan saya seperti yang ada dalam hadis itu, harus ada empat-empatnya. Susahlah. Lalu saya jawab, kalau ada empat-empatnya saya lah duluan, apa saya kasih? Kok pula dikasih ke orang lain? Bercanda saya bilang. Kenapa? Makna hadis itu biasanya. Jadi kita selalu diajak. Bagi laki-laki menengok 4 pada perempuan, bagi wali si perempuan pun pesan Nabi begitu juga. Idza ja'akum man tardawna, kalau datang kepada kamu orang yang kamu sukai, dinahu, agamanya, wa khuluqahu. Jadi seimbang. Yang perempuan menengok pada agama dan akhlak, yang laki-laki pun menengok pada agama dan akhlak. Wallahu a'lam. Ya Pak. Ada satu lagi kan? Ya. Setuju tak setuju itu apa standarnya? Dalam Islam diajarkan wa amruhum syura bainahum. Orang yang beriman itu memutuskan berdasarkan musyawarah. Jadi suka tak suka orang tua itu tak mutlak. Asal dia tak suka maka Allah murka. Apa dalilnya? Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah pada ridha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Murka Allah pada murka orang tua. Ridha yang mana? Ridha orang tua yang sejalan dengan ridha Allah. Jadi suka tak suka itu apa sebab? Kalau tak sukanya karena agama, itu benar. Tapi kalau tak sukanya karena dia miskin, karena dia melarat, karena dia susah, maka ini tak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu datanglah seorang perempuan mengadu kepada Aisyah. Kata dia kepada Aisyah, ya Aisyah, saya mau dinikahkan ayah saya kepada laki-laki karena ingin menaikkan pamornya. Bukan karena dia senang kepada laki-laki itu, enggak. Tapi karena ini laki-laki anak kepala suku, lalu supaya naik prestisnya. Dia mengadu kepada Aisyah. Kata Aisyah, saya tak bisa jawab, tunggu datang Nabi. Nabi datang, dia ceritakan. Kata Nabi, panggil bapaknya ke sini. Datang bapaknya, Nabi kasih tahu si anak punya pilihan. Mengapa Nabi berikan pilihan kepada anaknya? Karena bapaknya yang mestinya dituruti itu tak sesuai dengan ridha Allah. Jadi ridha orang tua ini pun terletak juga pada ridha Allah. Kalau sudah sesuai pilihan orang tua dengan pilihan Al-Quran dan Sunnah, pilihan Allah SWT, dia tolak, baru di situ. Tapi proses ini pun tak langsung ke sini. Seringkali kita langsung ke kedua. Ini sudah proses pertama. Makanya ketika datang pencuri, dibawa kepada Umar bin Khattab. Kata tuannya, hai Umar, ni budak saya ni mencuri, potong tangannya. Karena Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Umar tak langsung potong. Umar tanya dulu, kenapa kamu mencuri? Kata dia, saya mencuri karena gaji saya tak dibayar. Jadi tengok sebabnya. Jadi kalau ditanya kenapa dia melawan, ternyata proses di awal tak betul. Fa'addabahudnanya tak betul. Jadi dalam hal ini tak dapat dibenarkan secara mutlak. Jadi menabur angin menuai badai. Kalau proses awalnya tak betul, ya siap-siaplah menerima proses kedua. Tapi ketika awalnya tak betul, yang kedua mau betul, ini tak fair. Ini orang mau untung sendiri. Awalnya dia salah, yang kedua baru mau untung. Ini tak sesuai dengan Allah SWT. Ya, Pak. Datanglah seorang perempuan menawarkan dirinya pada Nabi. Ketika dalam satu majlis datang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi, ingin menjadi istri Nabi. Nabi diam. Tak ada komen, Nabi diam. Lalu karena Nabi diam, maka datang seorang sahabat laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau, saya sajalah. Kata Nabi, apa mahar yang sudah engkau siapkan? Kata dia, tak ada. Tak ada, dia tak punya mahar. Kata Nabi, carilah dulu, pulang ke rumah.
Dia pulang ke rumah, dia cari, dapatnya lah kain satu. Kain inilah yang ada Rasulullah. Kata Rasul, kalau kain satu nanti kamu berikan ke istrimu, kamu pakai apa? Memang tak ada. Ini orang miskin nekat. Ada. Kemudian kata Nabi dia cari 3 kali, dia cari tak ada sama sekali. Nabi tanya, ada tak hafal surat dalam Al-Quran? Beberapa surat ada tak yang ingat? Kata dia, ada. Maka kata Nabi, aku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surat Al-Quran. Itu dalil menunjukkan banyak. Hadis ini singkat tapi banyak dalil. Pertama, perempuan boleh menawarkan dirinya pada laki-laki yang saleh selama tidak menimbulkan fitnah. Ini dalil dalam hadis ini. Yang kedua, boleh mahar dalam bentuk mengajarkan surat Al-Quran. Nah, itu jadi kalau bisa dia membacakan Al-Quran, bisa. Kekhawatiran di masa akan datang karena dia tidak akan mampu berusaha dan lain sebagainya, maka manusia berusaha, setelah itu berdoa, setelah itu bertawakal kepada Allah. Ini tak ada dalam pembahasan fikih. Secara teknisnya dia bisa dia membantukan usaha, bisa dia memberikan modal usaha. Ini kalau dia sudah menjadi menantunya kan sama seperti anak kandungnya sendiri. Dia tak lagi memberi pada orang lain, dia berikan kepada menantunya, sama juga membahagiakan anak kandungnya. Adapun yang pertanyaan Bapak untuk membelikan mahar, itu tak ada. Bahwa dia memberi hadiah, bisa. Saya beri kamu hadiah 5 juta. Setelah itu dia belikan ke mahar, sah-sah saja. Dalam hadis disebutkan tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Tapi dibelikannya dalam bentuk mahar, inilah jadi itu tak. Oleh sebab itu kasih hadiah. Paling tidak dia mengajarkan beberapa surat Al-Quran. Tapi saya kira untuk zaman sekarang, iltamisu walau khataman min hadidin, carilah walaupun cincin dari emas, dari besi, cincin dari besi, hadid besi, pasti dapat. Jadi saya berkaitan dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak perempuan pergi ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu atau bekerja, bagaimana pendapat Pak Ustaz? Apa kita orang tua bisa mengirimkan? Adalah ulama Mesir namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Perancis. S3-nya di S1 El Azhar, S2 S3 di Perancis. Ketika dia balik dari Perancis, yang pertama dia sampaikan, jangan kirim anak perempuan ke Paris, haram. Itu fatwa dia pertama. Kenapa? Dia menengok bagaimana kehidupan di Paris waktu itu. Tahun berapa itu? Dia dapat gelar doktor tahun 1940. Bagaimana kira-kira kehidupan di barat sekarang 2012? Wallahu a'lam bishawab. Intinya, ketika tidak dalam kondisi yang aman, tak ada mengontrol. Tapi kalau bapak kirim dia ke suatu kota, di sana ada pamannya, ada abangnya yang bisa memperhatikan dia, maka ahlan wa sahlan, silakan. Tapi kalau tidak sama sekali, tak ada yang mengontrol, hidup sebebas-bebasnya, maka na'udzubillah, bapak perlu membaca survei, membaca buku. Beberapa tahun yang lalu keluar buku tentang ayam kampus, bukan ayam kampung, ayam kampus. Survei tentang kehidupan di Jogja yang katanya kota pelajar dan lain sebagainya. Tanpa ingin menyudutkan kota dan tempat tertentu, ini membuka mata kita tentang perbuatan yang mungkin tak kita ketahui. Sementara orang tua mengirim dengan husnuzon, dengan prasangka baik, tapi ternyata menjerumuskan. Apalah kurangnya Pekanbaru ini? Universitasnya banyak, pakar-pakarnya pun ada, para profesor, doktor yang tamatan dari Jepang, ahli-ahli banyak. Oleh sebab itu, gara-gara ada, ini banyak pentingnya Pak Ustaz, banyak maslahahnya, banyak yang ingin dicapai. Ada maslahah, ada mudarat. Maslahahnya kualitasnya tinggi, mudaratnya kacau dia. Mana didulukan kalau ada maslahah, ada mudarat? Dalam kaedah
darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. Oleh sebab itu lulus dia di UI, kualitasnya tinggi, akan berhasil. Ini maslahah, tapi ada mudarat yang mengancam. Mana lebih dihulukan? Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. Kuliah kan dia bukan baru, bisa bapak kontrol. Apalah artinya nilainya tinggi, mendapat gelar doktor, tapi hidupnya hancur, kacau balau, tak ada nilainya. Oleh sebab itu orang Islam yang berpikir, maka dia akan berpikir lebih jauh. Wallahu a'lam. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Inti dari kajian kita ini adalah bahwa tak satu jalan ke surga. Selama ini kita paham jalan ke sana bangun tengah malam, jalan ke sana banyak bersedekah, jalan ke sana mengantri menunggu haji tahun 2021. Ada jalan lain, mendidik baik anak kandung maupun anak orang lain, anak yatim piatu, dididik dengan baik, dinikahkan dengan baik, diberikan perbuatan yang baik, maka dakhalal jannah, falahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.